Di 2020 memang kami harus agresif, karena kita menyaksikan aliran dana keluar yang terjadi di bulan Februari sampai Maret, itu luar biasa terbesar dalam sejarah, mungkin tidak pernah terjadi, karena outflow sampai 126 triliun atau 9 miliar dan meng-create demand falas di pasar. Oleh karena itu memang eh, kursnya melonjak dari 14.000 ke sekitar 16.000, sehingga memang Bank Indonesia harus secara bold melakukan langkah stabilisasi. Apabila tidak dilakukan, mungkin cerita bagi Indonesia akan berbeda dengan saat ini, karena Bank Indonesia pada saat itu betul-betul berjuang mati-matian untuk menjaga kurs tidak terus melampaui 17.000. Dan bersyukur kita sekarang kembali ke sekitar 14.000, bahkan sudah di bawah 14.000. Jadi kami lakukan respon itu akan tergantung dari skala terjadinya tekanan. Nah, dengan 2021, dengan kami gambarkan tadi, dengan global backdrop-nya yang lebih kondusif, domestiknya juga harusnya lebih baik, sehingga langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan Indonesia tentunya akan dilakukan secara terukur, tetapi dengan 3 instrumen tetap, yaitu dengan intervensi di pasar spot, kemudian di NDF, dan bila terjadi outflow besar, kami tidak akan ragu misalnya masuk ke pasar SBN untuk melakukan stabilisasi. Jadi policy mix ini yang terus kami andalkan sebagai bagian dari upaya stabilisasi kurs ke depan. Tapi kami yakin di 2021 supply demand balance akan lebih berimbang karena dari sisi inflow-nya akan masuk dan juga dari sisi beberapa indikator ekonomi. Trade balance misalnya, trade balance aja sekarang selama 2020 ini surplus sekitar 20 billion. Dan ini Ya. mungkin di 2021 masih akan berlanjut sampai nanti ekonomi kita betul-betul recovery-nya cukup cepat, sehingga mungkin menambah impor, dan itu barangkali kita akan melihat trade balance-nya akan menurun. Tetapi secara overall di 2020, current account deficit juga kami perkirakan akan bergerak di sekitar 1-2%. Kemudian inflasinya juga akan di sekitar target kita di bawah target inflasi Bank Indonesia, dan juga dari sisi growth-nya akan lebih solid. Sehingga berbagai hal tersebut hemat kami bisa menjadi pull factor untuk bisa menarik aliran modal masuk. Demikian. Oke, strateginya masih sama begitu ya dengan apa yang diterapkan di Masih sama, 2020 ya, tapi tetapi nanti tentunya akan dengan seperti tetap dengan kebijakan moneter dan yang prudent, itu yang penting. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store, dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.